Suatu saat di tanggal 3 April 1817, sebuah kejadian aneh menggemparkan pedesaan Almusbury, hanya beberapa kilometer dari Bristol, di bagian tenggara Inggris. Seorang perempuan muda muncul tiba-tiba, terlihat seperti baru saja melewati perjalanan yang panjang dan melelahkan. Wajahnya menarik perhatian, namun penampilannya lusuh, gaun hitam usang, dan sehelai turban di kepalanya. Ia hanya membawa bundelan kain linen berisi sabun dan peralatan mandi. Yang lebih mengherankan lagi, ia berbicara dengan bahasa yang benar-benar asing dan eksotis. Tak ada satupun dari warga setempat yang mampu memahami ucapannya. Awalnya, pendatang misterius ini dianggap sebagai seorang pengemis dan dibawa ke rumah penampungan bagi orang miskin. Namun, suasana saat itu sangat tegang. Di tengah-tengah berkecamuknya perang Napoleon, setiap orang asing yang muncul tiba-tiba dicurigai sebagai mata-mata. Oleh karena itu, perempuan tersebut dibawa kepada Samuel Worrall, seorang hakim setempat yang tinggal di rumah megah bernama Knole House. Worrall mencoba menguraikan misteri ini dengan memanggil seorang pelayan Yunani yang diharapkan dapat memahami bahasa perempuan itu. Semua upaya untuk berkomunikasi baik dengan isyarat maupun tulisan berakhir sia-sia. Tak satu pun berhasil memahami ucapannya, sehingga kecurigaan semakin kuat. Namun, Worrall merasa curiga, sementara istrinya justru tertarik dan terpesona oleh kemunculan perempuan itu. Atas perintah hakim, perempuan misterius itu dibawa ke penginapan terdekat untuk bermalam. Namun perilakunya di sana semakin aneh. Ia menolak makanan dan hanya mau minum secangkir teh. Ketika berdoa, ia mengangkat satu tangan menutupi matanya dan menyebut kata-kata yang terdengar seperti Allah Ta'ala. Lebih aneh lagi, ketika melihat gambar buah yang tergantung di dinding, ia menyebutnya sebagai nanas, dalam bahasa yang mirip bahasa Melayu atau Indonesia, bukan pineapple, seperti yang biasa digunakan di Inggris. Hal ini membuat warga lokal percaya bahwa perempuan tersebut mungkin pernah bepergian ke wilayah tropis. Keanehan tak terhenti di situ. Ketika diberikan tempat tidur, ia malah terlihat kebingungan dan memilih untuk tidur di lantai, membuat semua orang semakin terperangah. Selama beberapa malam, ia tinggal di Knole House hingga akhirnya memberikan petunjuk pertama tentang identitasnya. Ia menyebutkan namanya, Karabo, berkali-kali, namun sayangnya tak ada yang benar-benar memahami artinya. Hakim Worrall merasa frustasi dan akhirnya wanita itu dituduh sebagai pengemis yang menggelandang, sehingga ia dibawa ke rumah sakit untuk gelandangan di Bristol. Berita tentang perempuan misterius ini dengan cepat menyebar. Banyak orang penasaran datang berbondong-bondong. Beberapa membawa penutur bahasa asing untuk mencoba memecahkan misteri tersebut. Namun selama 10 hari, tidak ada satupun orang yang berhasil memahami ucapannya. Hingga akhirnya seorang pelaut Portugis bernama Manuel Eneisho mengaku bisa memahami bahasanya. Eneisho yang memiliki pengalaman berlayar ke timur jauh dari Hindia Belanda, mengklaim bahwa bahasa yang digunakan oleh Karabo adalah campuran daerah Sumatera. Menurut sang pelaut, Karabo adalah seorang putri dari Pulau Javasu di Samudra Hindia yang telah diculik oleh bajak laut. Setelah disandera, ia berhasil melarikan diri dengan melompat dari kapal yang melintasi kanal Bristol, lalu berkelana selama beberapa minggu hingga tiba di Almusbury. Cerita tersebut mengguncang masyarakat setempat. Karabo bukanlah seorang pengemis, melainkan seorang putri kerajaan yang diculik. Nyonya Worrall merasa terhormat bisa menjamu seorang putri dengan segera menggelar pesta perjamuan untuk menghormatinya. Selama 10 hari, Karabo menjadi pusat perhatian masyarakat elit. Para akademisi dan warga terpandang datang untuk bertemu dengannya, dan mereka semua terpesona oleh kisah heroiknya. Namun, kebenaran mulai terbongkar ketika seorang perempuan bernama Nyonya Nael yang mengelola sebuah rumah kos di Bristol membaca artikel tentang Putri Karabo.
ia segera mengenali bahwa perempuan misterius itu adalah Mary Baker. Mantan tamunya yang sebenarnya adalah putri dari seorang tukang sepatu dari desa sebelahnya. Bukan seorang putri dari kerajaan di pulau tropis. Kisah yang dibangun Karabo hanyalah sebuah kebohongan yang cerdik. Meski Mary Baker akhirnya mengakui kebohongannya, cerita ini justru mendapatkan simpati dari masyarakat. Bukannya dicaci, ia malah dianggap sebagai pahlawan rakyat. Banyak yang melihatnya sebagai simbol perlawanan kaum bawah terhadap kaum aristokrat. Bagaimana seorang perempuan tanpa pendidikan dari kalangan rendah mampu menipu para bangsawan dengan cerita fisiknya, menjadi sebuah kisah yang bangkitkan semangat masyarakat luas. Bahkan Nyonya Worrell yang awalnya merasa tertipu, akhirnya menghormati keberanian dan kecerdikan Mary Baker. Setelah skandal ini mereda, Mary Baker dikirim ke Amerika untuk memulai hidup baru. Di sana ia melanjutkan karirnya sebagai putri Karabo, tampil di atas panggung dan mendapatkan ketenaran singkat. Beberapa tahun kemudian, ia kembali ke Inggris, tetapi popularitasnya telah meredup. Pada akhirnya, ia menghabiskan sisa hidupnya dengan menjual lintah ke sebuah klinik di dekat Bristol, hingga meninggal pada tahun 1864. Cerita Karabo yang penuh tipu muslihat tetap menjadi legenda mempesona. Meskipun sebenarnya akhirnya terungkap, misteri tetapi tetap menyelimuti bagian-bagian tertentu dari kisah ini, termasuk peran Manuel Inácio, pelaut yang mengklaim bisa menerjemahkan bahasanya. Apakah ia juga terlibat dalam kebohongan ini? Ataukah ia juga tertipu oleh kecerdikan Mary Baker atau Karebo? Itu tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Setelah kebohongan Mary Baker alias Putri Karebo, terutama hidupnya berubah drastis. Meskipun ia berhasil memukau masyarakat Inggris dengan kisah palsunya, kejayaannya tersebut tidak bertahan lama. Setelah identitas aslinya terbongkar, Mary menghadapi kenyataan pahit dari kehidupannya yang sebelumnya sudah sulit. Namun kisahnya masih menarik perhatian, dan beberapa upaya dilakukan untuk membantunya memulai hidup baru. Pengasingan ke Amerika dan karir singkat sebagai Putri Karebo. Setelah skandalnya terungkap, Nyonya Worrell yang awalnya terpesona oleh Karebo tetap memiliki simpati terhadap Mary Baker. Ia membantu mengumpulkan dana agar Mary bisa memulai kehidupan baru di luar negeri. Pada tahun 1817, Mary berangkat ke Amerika Serikat. Di sana ia mencoba memanfaatkan ketenaran singkatnya sebagai Putri Karebo, terutama di kalangan orang-orang yang penasaran dengan sosok misterius dari negeri yang jauh di sana. Selama di Amerika, Mary tampil di berbagai panggung teater, memerankan kembali karakter Putri Karabo, dan memanfaatkan kisah fiktifnya untuk menghibur publik. Pertunjukan ini meskipun sukses pada awalnya, tidak bertahan lama. Minat terhadap Karebo mulai memudar, dan Mary tidak bisa mempertahankan popularitasnya yang sempat ia nikmati. Kembali ke Inggris dan ke kehidupan sederhana. Setelah beberapa tahun mencoba keberuntungannya di Amerika dan juga beberapa negara Eropa, Mary Baker akhirnya kembali ke Inggris. Namun pada saat itu demam Karebo sudah mereda dan masyarakat tidak lagi tertarik dengan kisah penipuannya. Mary mencoba melanjutkan pertunjukan sebagai Putri Karebo di London, tetapi upaya ini gagal total. Setelah itu, Mary memilih untuk menjalani kehidupan yang lebih tenang dan jauh dari sorotan publik. Catatan sensus menunjukkan bahwa pada akhir tahun 1820-an, Mary tinggal di dekat Bristol dengan nama baru, Mary Burgess. Pada saat itu, ia berstatus janda meskipun sedikit yang diketahui tentang suaminya atau bagaimana pernikahan tersebut berlangsung. Mencari nafkah dengan menjual lintah, Mary Baker menghabiskan sisa hidupnya dengan pekerjaan yang jauh lebih sederhana. Ia mencari nafkah dengan menjual lintah, yang pada masa itu digunakan dalam praktik medis. Mary menjual lintah kepada klinik-klinik lokal di sekitar Bristol dan hidup dalam ketidakjelasan, jauh dari kehidupan glamor atau popularitas yang pernah ia alami. Mary Baker meninggal pada tahun 1864 akibat serangan jantung.
Ia meninggal dalam kondisi yang jauh berbeda dari masa-masa ketika ia dikenal sebagai Putri Karebo. Tak ada kemewahan, tidak ada pesta besar untuk menghormatinya, dan tidak ada pula liputan media tentang kematiannya. Namun kisahnya terus hidup sebagai legenda aneh dan mempesona dari masa lalu, menunjukkan betapa kecerdikan seorang dapat mengelabui seluruh masyarakat, bahkan kaum-kaum yang elit. Meskipun identitas aslinya telah lama terungkap, kisah Karebo tetap menarik sebagai sebuah cerita tentang tipu daya, keberanian, dan cara seorang perempuan dari kelas bawah berhasil membuat seluruh negeri terpesona, terutama bagi masyarakat Jawa yang mengenal cerita ini sebagai Putri Karebo.